Bab 1578. Sangat tidak biasa. Mendengar ucapan Lani Huai, Jerry Yang dan Rai tampak sangat terkejut. Terutama Jerry Yang. Setahunya, Lani Huai ini sangat lemah lembut dan baik hati. Tapi sekarang malah tampak sangat licik. Harus diakui bahwa ide Lani Huai ini sangat baik. Kalau benar-benar bisa menuduh kematian Harrison Su mereka kepada wali kota istana kota Huai Cheng. Jerry Yang mereka juga berhasil mengatasi masalah besar. Jerry Yang bertanya, kamu ada cara baik apa yang bisa membuat Raja Obat percaya bahwa Harrison Su mereka terbunuh oleh wali kota istana kota Huai Cheng? Lani Huai tersenyum. Ini mudah sekali. Kondisimu dan Tuan Rai sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan juga mengalami luka berat. Asal kondisi kalian lebih parah lagi. Dan ketahuan oleh orang-orang lembah obat. Mau kalian bilang kalian yang membunuh Harrison Su mereka. Juga tidak ada satupun yang percaya. Meski kemampuanmu sangat hebat. Tapi kamu baru tingkat 7 saja. Kecuali orang-orang yang pernah melihatmu memiliki daya tarung tingkat 7 tahap tengah. Kalau tidak ada orang yang percaya juga. Sedangkan Harrison Su membawa 2 pendekar puncak tingkat 8. Bahkan Harrison Su sendiri juga merupakan pendekar tingkat 8 tahap awal. Kalau tidak langsung melihatnya sendiri. Siapa yang berani percaya bahwa kalian yang membunuh ketiga orang itu? Walau sekarang kalian tampak luka berat. Tapi mau kalian tampak sehat pun. Juga tidak akan ada orang yang percaya kalau kalian tidak bisa membunuh Harrison Su bertiga. Mendengar ucapan Lani Huai, Jerry Yang seketika merasa semangat. Selain Konrad Jiang dan wali kota istana kota Huai Cheng, ia yang sudah berhasil melatih kekuatan elemen air pun hanya tersisa Harrison Su mereka. Sekarang Harrison Su mereka sudah mati. Konrad Jiang juga tidak perlu mengumumkannya kepada yang lain. Bahwa Jerry yang berhasil melatih kekuatan elemen air dengan tingkat 7 tahap tengahnya, kan? Wali kota istana kota Huai Cheng tentu saja juga tidak akan mengumumkannya. Mau ia kasih tahu pun. Tidak akan ada yang bisa percaya, kan? Dengan begini, tidak akan ada orang yang tahu betapa kuatnya Jerry yang sekarang. Bahkan juga mengaitkan kematian Harrison Su mereka kepada Jerry yang mereka. Jerry yang bertanya lagi, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin terus menetap di sini sambil melihat pertarungan wali kota istana kota Huai Cheng dengan Raja Obat, kan? Lani Huai tersenyum. Sebelum tahu siapa yang menang siapa yang kalah antar mereka berdua, kita pun harus menetap di sini menunggu hasilnya. Yang bisa dipastikan sekarang adalah entah siapapun yang menang di antar mereka berdua. Mereka tidak akan melepaskan Kak Jerry. Kalau gitu, mumpung mereka sedang bertarung, kita mencari cara untuk membunuh beberapa pendekar. Asal bisa menutupi masalah ini, kalian tidak akan ketahuan. Sebaliknya malah membuat mereka berdua salah mengira bahwa pendekar pihak lawan yang telah membunuh pendekar mereka. Sehingga memperdalam perselisihan mereka. Asal sekarang kita bisa mengurangi kemampuan mereka, maka kita juga tidak begitu tertekan waktu mau bertarung dengan mereka nantinya. Bahkan Rai saja juga melemparkan tatapan kagum saat memandang Lani Huai. Rai berseru datar, benar katamu, kita masih tidak boleh pergi. Wali kota istana kota Huai Cheng sudah tahu kalau Jerry dapat melatih kekuatan elemen. Mau kita pergi pun, wali kota juga akan memikirkan cara apapun untuk membunuhnya. Sedangkan kita memang sudah mengusik Raja Obat. Saat itu, Raja Obat juga tidak akan melepaskan kita begitu saja. Sehingga kita harus berhadapan dengan amarah kedua kekuasaan besar pada saat yang sama. Bahkan ada kemungkinan di mana mereka berdua bekerja sama. Mengerahkan semakin banyak pendekar melawan Jerry Yang. Kalau gitu, kita biarkan mereka bertarung saja. Entah pihak manapun yang dimusnahkan. Setidaknya bisa mengurangkan setengah tekanan untuk kita. Jika kita bisa membunuh beberapa pendekar elit mereka, tekanan kita juga berkurang lebih banyak. Jerry yang mengangguk. Siap. Kalau gitu, mari kita jalani rencana Lani. Wali kota dan Raja Obat sudah lama bermusuhan. Kalau begitu, biarkan kita saja yang melanjutkan perselisihan antar mereka. Lani Huai berkata,
Harrison Su dan dua Dharma pelindung Raja Obat baru saja dibunuh. Sepertinya kabar ini tidak akan langsung masuk ke telinga Raja Obat. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menarik perhatian pendekar kota Huai Cheng kemari. Tidak hanya menarik perhatian pendekar kota Huai Cheng saja. Bahkan juga harus menarik perhatian pendekar lembah obat yang telat datang kemari. Tunggu pendekar kota Huai Cheng kemari. Kita hanya perlu menahan mereka. Tunggu pendekar lembah obat kemari. Kita baru pura-pura kalah. Saat itu, pendekar kota Huai Cheng pun hanya bisa menjadi kambing hitam. Rai mengangguk memandang Lani Huai dan berkata, "Kamu paling tahu akan kota Huai Cheng. Seharusnya kamu bisa memancing pendekar mereka datang kemari, kan?" Lani Huai mengangguk. Kemudian mengeluarkan ponsel menghubungi sebuah nomor telepon berkata, "Fiona Huai, bukankah kamu ingin membalas dendam untuk ayahmu? Sekarang ada sebuah kesempatan untukmu. Tinggal lihat kamu mau terima atau tidak saja." Mendengar ucapan Lani Huai, Jerry yang seketika terdiam. Ia tidak menyangka Lani Huai akan menghubungi Fiona Huai. Panggilan itu menyalakan mode speaker. Suara Fiona Huai juga langsung muncul dari ponsel sana. "Lani Huai, bisa-bisanya kamu menghubungiku ketika satu kota Huai Cheng sedang mengejar kalian." Lani Huai berseru datar, "Fiona Huai, kamu kira aku benar-benar mengkhianati istana kota Huai Cheng?" Fiona Huai bertanya, "Apa maksudmu?" Lani Huai berkata, "Aku memang kelihatannya mengkhianati istana kota Huai Cheng. Tapi ini adalah misi yang diberikan kakek. Ia menyuruhku sengaja mendekati Jerry Yang. Karena Jerry yang memiliki rahasia besar. Jadi sekarang semua pendekar istana kota Huai Cheng yang mengejarku hanyalah sebuah fenomena palsu. Kamu seharusnya tahu jelas betapa kuatnya kemampuan istana kota Huai Cheng. Kamu kira kita benar-benar bisa kabur setelah begitu banyak pendekar mengejar kita? Justru karena adanya perintah kakek. Jadi para pendekar tidak bisa menangkap kita. Bahkan Jerry yang dibuat curiga akan ucapan yang dikatakan Lani Huai ini benar atau tidak." Fiona Huai bertanya usai mendengar ucapan Lani Huai. "Yang kamu bilang itu benar?" Lani Huai berujar datar, "Percaya atau tidak, terserah deh. Lagi pula aku hanya orang luar saja yang masih ingin lanjut di kota Huai Cheng. Tapi semua orang istana kota Huai Cheng meremehkan aku. Jadi aku ingin mendapatkan dukungan darimu dan ibu. Jika kalian mau mendukungku, aku bisa memberitahu jejak Jerry yang kepada kalian. Aku juga bisa memberitahumu bahwa Jerry Yang dan Rai Miao yang baru saja kabur dari kota Huai Cheng langsung mengalami luka berat karena pendekar lembah obat. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian balas dendam." Usai mendengar ucapan Lani Huai, Fiona Huai seketika terdiam. Tak lama kemudian, Fiona Huai berkata, "Kalau kakek yang memberimu misinya untuk mendekati Jerry Yang, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya jika kamu memberitahu posisi Jerry Yang kepada kita?" Lani Huai menjawab, "Menurutmu, apakah aku masih mau bekerja untuk kakek setelah memilih kalian?" Fiona Huai bertanya, "Apa maksudnya?" Lani Huai tersenyum. "Kalian berdua sudah bersiap begitu lama. Sepertinya kalian tak butuh waktu lama untuk menyerang kakek, kan?" Bersambung. Bab 1579. Rencana licik Lani Huai. Mendengar ucapan Lani Huai, Jerry Yang dan Rai terkejut. Sedangkan Fiona Huai di seberang sana juga ikut tercengang usai mendengar ucapan Lani Huai. Bahkan suaranya sekilas juga terdengar panik. "Lani Huai, kamu lagi bicara apa? Siapa yang bilang kalau kita mau menyerang kakek?" Lani Huai berseru datar, "Menurutmu, aku benar-benar tidak ada buktinya." Setelah mengungkapnya, usai mengatakan ini, Fiona Huai seketika terdiam. Lani Huai lanjut berkata, "Tadi aku sudah bilang, kalian menganggapku sebagai orang luar. Sebelumnya kakek sangat menganggapku penting. Bahkan juga menjadikanku sebagai juru bicara istana kota Huai Cheng. Tapi siapa yang tahu kalau kakek tidak menganggapku penting? Ia hanya memerlukan seorang juru bicara saja. Apalagi aku juga tahu aku bisa saja langsung diusir keluar dari kota Huai Cheng jika wali kota istana kota Huai Cheng terganti. Meski kita berdua ada sedikit masalah,
Tapi masalahnya tidak separah itu. Kalau begitu, masalah ini bisa diselesaikan. Menurutku, sekarang adalah kesempatan terbaik. Masa-masa penting yang bisa membiarkan kalian segera beraksi. Aku akan membantu kalian menguasai istana kota Huaicheng. Aku hanya berharap kalian boleh memberiku kesempatan untuk berdiri di istana kota Huaicheng. Asal kalian bisa menerimanya, maka aku akan mengirim lokasi Jerry yang juga kepada kalian. Sudahlah. Aku sudah selesai bicara. Kamu tidak perlu memberiku jawabannya sekarang. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk berbincang dengan ibumu. Jika kamu masih tidak memberiku jawaban dalam 10 menit, maka maaf. Aku hanya bisa memberitahu lokasi Jerry yang kepada Raja Obat. Usai berkata, Lani Huai langsung memutuskan panggilannya. Ia memandang ke arah Jerry Yang dan menjelaskan. Harap Kak Jerry jangan salah paham. Aku hanya tahu sedikit masalah yang dilakukan Fiona Huai dengan Janice Huai. Jadi aku hanya bisa menemukan alasan yang bisa membuat mereka menerimanya. Jerry Yang tersenyum berkata, kalau bukan kamu yang memberikan rencananya, mungkin aku akan curiga kalau kamu benar-benar orang yang disuruh wali kota untuk mengawasiku. Rai memandang Lani Huai berkata, tunggu masalah ini selesai. Kamu boleh datang ke kota Miao. Aku pikir wali kota Miao pasti akan sangat menyambutmu. Lani Huai tersenyum. Memandang Jerry yang berkata, kalau Kak Jerry tidak membutuhkan aku akan berpikir untuk pergi ke sana. Jerry yang tersenyum berkata, asal kamu mau menetap di sampingku, aku tentu saja mau menerimanya. Sebelumnya Lani Huai adalah juru bicaranya wali kota istana kota Huaicheng. Dari sini pun dapat melihat betapa hebat kemampuannya. Bahkan rencana Lani Huai tadi juga sudah cukup menjelaskan segalanya. Membawa wanita sepertinya di samping, pasti akan sangat membantunya. Pada saat ini, ponsel Lani Huai mendadak berdering. Lani Huai tersenyum memandang Jerry yang berkata, kalau tebakanku benar, seharusnya Fiona Huai tertarik. Usai berkata, ia mengangkat panggilan dan menyalakan mode speaker. Kemudian suara dingin terdengar. Lani Huai, gimana kamu tahu kalau aku mau menyerang wali kota? Suara itu bukan suara Fiona Huai, melainkan suara ibunya, Janice Huai. Lani Huai berkata, gimana aku mengetahuinya? Sepertinya tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku. Apakah kamu mau bekerja sama denganku atau tidak? Kalau kamu mau memberiku kesempatan untuk berlangsung hidup di kota Huaicheng, aku akan memberitahu lokasi Jerry yang kepadamu, serta bekerja sama denganmu membunuh wali kota. Janice Huai bertanya, kamu bahkan tidak mau memberitahuku kenapa kamu bisa tahu aku mau melawan wali kota. Bagaimana aku bisa memastikan kalau ini bukan rencana licikmu dengan wali kota? Bagaimana aku juga bisa percaya kepadamu? Lani Huai berkata, sepertinya kamu tidak benar-benar tertarik ya? Kalau gitu, sudahlah. Aku pikir Raja Obat pasti lebih tertarik akan lokasi Jerry Yang. Usai berkata, ia langsung memutuskan panggilannya. Memandang Jerry Yang berkata, Janice Huai akan datang menelpon lagi. Baru saja berkata, ponsel Lani Huai pun kembali berdering. Ia tidak buru-buru mengangkatnya, melainkan lanjut berkata kepada Jerry Yang. Sebenarnya wali kota sudah tahu dari lama bahwa Janice Huai ingin melawannya. Hanya saja wali kota berpura-pura tidak tahu karena ia itu ibu dari Fiona Huai. Jerry Yang agak kebingungan. Kenapa Janice Huai mau membunuh wali kota? Lani Huai berkata, sebenarnya ia itu bukan putri wali kota. Dulu, wali kotalah yang merebut ibu Janice Huai. Tidak hanya itu saja, ayah kandungnya juga dibunuh oleh wali kota. Katanya, ibu Janice Huai saat itu sangatlah cantik. Apa dayanya ia terlahir dalam keluarga biasa. Pertama kali bertemu dengannya, wali kota langsung jatuh hati kepadanya. Tidak peduli ibu Janice Huai yang sudah menikah dan hamil. Wali kota pun langsung merebutnya dan membawanya kembali ke kota Huaicheng. Jadi Janice Huai selalu ingin membunuh wali kota dan membalas dendam untuk ayah kandungnya. Hanya saja tidak kesempatan mulu. Mendengar ucapan Lani Huai,
Jerry yang baru paham alasan mengapa Janice Huai melawan wali kota. Sembari berkata, ponsel Lani Huai lagi-lagi berdering. Dan panggilan itu berasal dari Janice Huai. Lani Huai saat ini baru mengangkatnya. Suara Janice Huai pun terdengar. Lani, kamu jangan marah dong. Aku juga ingin menjamin keselamatanku. Lagi pula mau melawan wali kota ini adalah sesuatu yang sangat besar. Sekalinya ketahuan, aku akan berakhir menyedihkan. Jadi aku ingin tahu, selain dirimu, apakah masih ada yang mengetahuinya? Lani Huai berujar datar. Kalau wali kota tahu kamu mau menyerangnya, apakah kamu masih bisa hidup sampai sekarang? Sebenarnya mau kerja sama atau tidak? Langsung beritahu saja jawabannya. Kerja sama. Tentu saja harus kerja sama. Janice Huai buru-buru berkata. Asal kamu bisa memberitahu di mana posisinya Jerry yang serta membantuku membunuh wali kota. Tunggu aku mewarisi posisinya. Kamu tidak hanya bisa berlangsung hidup di kota Huaicheng. Bahkan aku juga mau mengangkatmu menjadi putri angkatku. Lain hari di kota Huaicheng. Kamu boleh melakukan apa yang kamu inginkan. Semuanya pun harus dengar perintahmu dulu. Lani Huai berujar datar. Aku tidak ingin menjadi putri angkutmu. Kamu cukup membiarkan aku berlangsung hidup di kota Huaicheng saja. Janice Huai berkata, siap. Semua ikut kata-katamu. Lani Huai baru membuka mulut saat ini. Jerry Yang dan Rai Miao sebelumnya bertemu dengan pendekar lembah obat. Sekarang mereka pun mengalami luka berat. Aku lagi kabur bersama mereka dan berada di desa pertama setelah melewati Sungai Huai. Untuk lokasinya, berada di pojok barat laut desa kecil tersebut. Di dalam sebuah sekolah terlantar. Jika kalian benar-benar ingin balas dendam, setidaknya kalian harus menyiapkan pendekar puncak alam transenden tingkat 8. Karena kemampuan Rai Miao di sebelah Jerry yang itu sudah mencapai puncak tingkat 8. Meski mengalami luka berat, tapi aku rasa ia masih mampu bertarung. Kemampuan Jerry yang juga cukup hebat. Dan seharusnya bisa mengeluarkan kemampuan yang melebihi puncak tingkat 7. Janice Huai buru-buru berkata, kamu tenang saja. Jerry yang pasti mati kali ini. Usai memutuskan panggilan, Lani Huai tersenyum memandang Jerry yang berkata, sekarang pendekar istana kota Huaicheng sudah terpancing. Kita hanya perlu menarik perhatian pendekar lembah obat kemari. Maka selesai deh. Kemudian hanya menemukannya yang menghubungi sebuah nomor berseru. Kak, aku ada masalah penting yang harus aku beritahu kepadamu. Kakak seperguruan besarmu Harrison dan dua Dharma pelindung Raja Obat sudah menjadi target wali kota istana kota Huaicheng. Kabar terbaru. Pendekar elit kota Huaicheng juga berencana membunuh mereka bertiga di desa pertama setelah Sungai Huai dan dalam sekolah di pojokan barat laut. Bersambung. Bab 1580 masih tidak tenang. Melihat Lani Huai yang lanjut memberitahunya kepada orang-orang lembah obat usai berbincang dengan Janice Huai. Jerry yang pun tampak tercengang. Apakah boleh begini juga? Wanita ini mengerikan sekali. Usai memutuskan panggilan, Lani Huai memandang Jerry yang berkata, Kak Jerry, kalau perkiraanku tidak salah, orang Janice Huai seharusnya sudah dalam perjalanan. Jerry yang saat ini baru tersadar kembali dan menoleh ke arah Lani Huai berujar. Mau kamu sudah menghubungi Janice Huai dan orang-orang lembah obat? Kamu juga tidak yakin yang mana tiba duluan, kan? Gimana kalau orang lembah obat yang tiba duluan? Atau tidak? Gimana kalau orangnya Janice Huang yang sudah datang lama? Tapi orang lembah obat malah tidak datang. Maksudnya sangat jelas. Entah Raja Obat ataupun Janice Huai. Mereka pasti akan menyiapkan pendekar elit. Kecuali jarak kedatangan mereka berdua tidak jauh dan pas-pasan. Di mana orang Janice Huai baru datang. Kemudian secara tidak sadar, orang Raja Obat juga datang kemari. Melihat Harrison Su bertiga tewas, mereka pun dapat menuduh kematian Harrison Su bertiga kepada istana kota Huaicheng. Namun ketika pendekar kedua kekuasaan tiba bersamaan ataupun terlalu jauh, Jerry yang mereka pun berbahaya. Lani Huai membalas, Kak Jerry tenang saja.
Janis Huai sudah diam-diam merencanakan penyerangan terhadap wali kota. Ia pasti akan langsung menyuruh pendekar datang kemari. Sedangkan orang lembah obat sana memang sangat dekat satu sama lain. Beberapa tahun ini, lembah obat bermusuhan dengan istana kota Huaicheng. Hal ini juga sama memulai perperangan. Sedangkan hubungan Harrison Su dengan Stefan Lee sangatlah dekat. Yang tadi aku hubungi itu bernama Stefan Lee. Ia itu muridnya Raja Obat. Sejak kecil tumbuh bersama Harrison Su. Mereka berdua sangat dekat. Kalau tahu Harrison Su terjadi sesuatu, Stefan Lee pasti akan memikirkan cara untuk menyuruh pendekar elit lembah obat datang kemari. Jerry yang bertanya, bagaimana kalau ada kata, jika? Lani Huai tersenyum berkata, aku sudah memperhitung waktunya. Sekolah terlantar yang aku bilang tadi berada di dekat kita. Tempat itu tidak jauh dari istana kota Huaicheng dengan lembah obat. Sedangkan aku ada menunggu 2 menit sebelum melanjutkan panggilan selanjutnya. Jarak pendekar yang disiapkan kedua pihak seharusnya tidak sangat jauh. Apalagi aku yakin orangnya Janis Huai yang akan tiba duluan. Saat itu pun perlu Kak Jerry dan Tuan Rai untuk berakting di depan pendekar kota Huaicheng hingga pendekar lembah obat datang kemari. Melihat Lani Huai yang sangat percaya diri, Jerry yang juga tidak berpikir banyak dan membuka mulut berkata, baik, kalau gitu kita tunggu dulu. Sekolah terlantar itu sejauh 50 meter dari posisi mereka. Mereka telah membawa mayat 2 Dharma pelindung lembah obat ke tempat tersebut. Sambil menunggu kedatangan pendekar kota Huaicheng, detik-menit berlalu. 20 menit juga sudah berlalu. Lani Huai mendadak berkata, seharusnya orang Janis Huai sudah mau tiba. Kak Jerry dan Tuan Rai berharap siap-siap. Jerry yang dan Rai tampak sangat serius. Kemudian mengangguk. Baik, nyatanya benar. Usai Lani Huai berkata, sejumlah aura kuat mendadak menghinggap di sana. Jerry yang dan Rai agak terkejut. Hanya dari aura bela diri saja, mereka tahu bahwa datangnya 6 pendekar kemari. Di antara mereka bisa-bisanya ada seorang pendekar puncak tingkat 8. Sedangkan sisanya terbagi menjadi 2 orang tingkat 8 tahap tengah dan 3 orang tingkat 8 tahap awal. Formasi ini bisa-bisanya jauh lebih kuat dari milik Harrison Su dan 2 Dharma pelindung lembah obat. Tapi begini juga baik kok. Kemampuan pendekar istana kota Huaicheng seimbang dengan kemampuan Harrison Su mereka. Sehingga mereka bisa menuduh kematian mereka pada istana kota Huaicheng. Saat ini, Lani Huai tiba-tiba bergerak dikit dan sengaja mengeluarkan suara. Muncul kamu, Jerry yang satu. Keenam pendekar istana kota Huaicheng pelan-pelan menoleh ke arah Jerry yang mereka. Saat ini Jerry yang dan Rai pun baru berjalan keluar. Sebelumnya, mereka berdua memang sudah terluka waktu bertarung dengan Harrison Su bertiga. Sehingga kini terlihat sangat menyedihkan. Pendekar kota Huaicheng benar-benar ikut terus ya. Jerry yang menatap mereka cuek dan menggertak gigi berkata. Rai juga menatap mereka serius dengan aura kultivasi yang meledak seketika. Pendekar yang memimpin di sana tertawa. Aku sungguh tidak menyangka kalian bisa-bisanya terjatuh di tangan kita. 2 orang yang mengalami luka berat masih ingin bertarung dengan kita. Jerry yang berseru garang. Mau hari ini mati di sini pun, kita juga harus membawa kalian mati bersama. Pendekar yang memimpin menyeringai. Kemudian berkata, tidak usah banyak cakap. Kedatangan kita kali ini bukan untuk membunuh kalian. Tapi Nyonyalah yang menyuruh kita untuk menyampaikan beberapa pesan. Masalah antarnya dengan kalian memang tidak begitu dalam. Jika kalian mau mengalah dan menyatakan kesetiaan kepadanya, ia mau memberi kalian jalan hidup. Mendengar ini, Jerry yang tertegun sesaat. Janis Huai ini hebat juga ya. Padahal ia tahu suaminya dibunuh oleh Jerry Yang. Tapi sekarang bisa-bisanya malah mengajak Jerry Yang dan Rai bekerja sama. Tapi kalau dipikir dengan cermat, ia dan Rai memang masih pantas diajak kerja sama oleh Janis Huai. Satunya puncak tingkat 8. Sedangkan satunya lagi tingkat 7 tahap tengah yang memiliki daya tarung tingkat 8 tahap awal. Sedangkan Janis Huai memang ada keinginan untuk melawan wali kota istana kota Huaicheng. Dan sekarang adalah masa-masanya membutuhkan bantuan. Namun Jerry yang tahu jelas,
Mau ia dan Rai benar-benar ikut Janis Huai. Mereka bisa saja dibunuh olehnya ketika Janis Huai menguasai kota Huaicheng. Sekarang ia mau memberi kesempatan untuk Jerry Yang dan Rai. Hanya demi memperbanyak pendekarnya untuk melawan wali kota. Apakah benar kata-katamu itu? Jerry Yang sengaja bertanya. Kini pendekar istana kota Huaicheng sudah tiba. Namun pendekar lembah obat masih belum datang. Jerry Yang pun berusaha memikirkan cara untuk mengundur waktu. Kalau tidak, akan sangat bahaya jika terjadi pertarungan besar. Masalah terpenting sekarang adalah berusaha mengundur waktu hingga pendekar lembah obat tiba di tempat. Kemudian menuduhkan kematian Harrison Su mereka kepada istana kota Huaichen. Maka rencana mereka pun berhasil. Pendekar yang memimpin di sana tersenyum berkata, "Tentu saja benar. Kalau tidak, kalian kira kalian bisa pergi hidup-hidup dari tangan kita? Mudah sekali jika kita ingin membunuh kalian." Jerry Yang berkerut alis memandang orang itu dan berkata, "Masalah ini sangatlah penting. Boleh beri beberapa menit untuk kita bahas sebentar?" Pendekar yang memimpin tersenyum mengangguk. "Siap. Kalau gitu aku kasih kalian waktu 3 menit untuk berpikir." Usai berkata, keenam pendekar bisa-bisanya berjalan ke samping dan memberi ruang untuk Jerry Yang mereka. Jerry Yang memandang Lani Huai dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Lani Huai mengangguk pelan ke arahnya dan memberi kode bahwa tidak ada masalah yang akan terjadi. Semua ini pun sudah berada di kendalinya. Saat ini, Jerry Yang baru diam-diam menghela nafas pelan. Mata Rai penuh kewaspadaan. Ia terus menatap Lani Huai. Seperti masih tidak tenang terhadap Lani Huai. Bersambung. Bab 1581 Konspirasi Besar. Lani tentu saja merasakan Rai masih belum mempercayainya. Namun Lani tidak menghiraukan. Wajahnya penuh dengan senyum percaya diri. Sebenarnya tidak hanya Rai. Jerry juga sedikit cemas. Bagaimanapun kemampuan yang diperlihatkan Lani terlalu kuat. Dan juga ucapan yang dikatakan Lani untuk membohongi Janis. Seakan semuanya ini diatur oleh Tuan Kota Huaicheng. Ini juga kecerdasan Lani. Hanya bila berkata seperti ini baru dapat menjelaskan dengan masuk akal. Baru dapat membuat Janis terpancing. Jerry menatap Rai bertanya, "Tuan Sembilan, sekarang kita harus bagaimana?" Rai menjawab dengan suara rendah. "Saat ini, kita terluka parah. Aku paling maksimal dapat mengerahkan kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap tengah. Sedangkan kamu takutnya bahkan tidak memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Ada begitu banyak master yang seketika datang ke istana kota Huaicheng. Kita sama sekali bukanlah lawan mereka." Jerry menganggukkan kepala. "Karena begitu, sekarang kita hanya memiliki 2 pilihan. Antara bertarung mati-matian lalu dibunuh oleh mereka, atau tunduk kepada Janis. Mulai sekarang bekerja untuknya." Rai mengangguk. "Hanya bisa seperti ini." Lani juga bekerja sama berujar. "Sebenarnya, bekerja untuk Janis juga belum tentu sebuah hal yang buruk. Bila dia mengambil alih posisi Tuan Kota Huaicheng, kita adalah pahlawan besar di sampingnya. Mulai sekarang kita juga dapat menjadi orang berkuasa di istana Kota Huaicheng." Jerry mengangguk. "Kalau begitu, kita sepakat dengan mereka. Mulai sekarang bekerja untuk Janis." Lani juga bekerja sama berkata, "Sebenarnya, bekerja untuk Janis juga belum tentu sebuah hal yang buruk. Bila dia menggantikan Tuan Kota Huaicheng, kita adalah pahlawan besar di sampingnya. Mulai sekarang kita juga dapat menjadi orang berkuasa di istana Kota Huaicheng." Jerry mengangguk. "Kalau begitu, kita berkompromi dengan mereka. Mulai sekarang bekerja untuk Janis." "Baik." Mereka bersama-sama menganggukkan kepala. Walaupun bawahan Janis sudah berjalan ke samping. Namun Jerry dan yang lainnya tahu. Di jarak sedekat ini, tidak peduli seberapa pelan suara mereka, orang lain tetap dapat mendengar mereka. Kemampuan melihat dan mendengar master bela diri melebihi orang normal. Jadi mereka sengaja mengatakan ini untuk orang-orang itu dengar. Hanya saja, master lembah obat masih belum muncul. Ini membuat Jerry dan Rai sedikit cemas. Saat ini,
Hanya dengan memancing perseteruan antara lembah obat dan istana kota Huaicheng, mereka baru dapat pergi dengan selamat. Kalau tidak mereka akan benar-benar masuk ke gua harimau. 3 menit sudah berlalu. Apa kalian sudah selesai mempertimbangkannya? Saat ini, Master yang memimpin berjalan mendekat, menatap Jerry dan bertanya sambil terkekeh. Jerry mengangguk. Kami sudah mempertimbangkan dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang harus kami katakan kepada Janice terlebih dahulu. Hehe. Master yang memimpin itu tertawa dingin. Kamu jangan tidak tahu diri. Nyonya bersedia menerima kalian adalah kehormatan untuk kalian. Ada hal apa yang ingin dikatakan? Langsung katakan saja kepadaku. Di saat ini, beberapa aura mengerikan tiba-tiba turun. Raut wajah para bawahan Janice berubah drastis. Master yang memimpin berhenti bicara dengan Jerry. Dengan air muka serius menatap ke arah gerbang sekolah yang terbengkalai. Detik berikutnya, 10 master bela diri dengan aura yang sangat kuat menyerbu masuk. Melihat orang-orang ini, Jerry yang sedari tadi tegang, akhirnya dapat diam-diam menghela nafas lega. Tanpa perlu dipikirkan, dia juga tahu orang-orang ini adalah master lembah obat. Lani seketika mengulurkan tangan menunjuk master istana kota Huaicheng. Menatap para master lembah obat, berkata, Kak Stefan, mereka membunuh kakak seperguruanmu. Apa kamu bilang? Air muka Stefan Lee seketika berubah. Dengan ekspresi tidak percaya berkata, kakak seperguruanku adalah master alam transenden tingkat 8 tahap awal. Kemampuannya setara dengan alam transenden tingkat 8 tahap tengah. Di sisinya masih ada 2 orang master alam transenden tingkat 8 puncak. Bagaimana mungkin bisa dibunuh? Dengan mata memerah Lani berkata, mereka adalah master top istana kota Huaicheng. Kemampuan mereka sangat kuat. Lagi pula memiliki kekuatan bertarung melebihi tingkatan. Terutama master yang memimpin itu. Dengan kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak. Dia sudah cukup untuk dapat mengalahkan master alam transenden tingkat 9 tahap awal. Barusan, dia sendiri yang membunuh kakak seperguruan Harrison. Kakak seperguruan Harrison mati dengan terlalu menyedihkan. Kamu harus membalas dendam untuknya. Boom! Sebuah aura bengis keluar dari tubuh Stefan. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang kuat. Menatap tajam master yang dikirim oleh Janice itu. Orang-orang Janice itu di saat ini terlihat bengong. Mereka bahkan tidak pernah bertemu dengan orang lembah obat. Bagaimana mungkin mereka menjadi orang yang membunuh orang lembah obat? Kamu sedang bicara sembarangan apa? Kapan kami membunuh orang lembah obat? Tanya master istana kota Huaicheng yang memimpin itu. Menatap Lani dengan marah. Lani berujar marah. Sudah sampai waktu seperti ini. Kalian masih ingin menyembunyikannya. Di sini hanya ada kita. Sedangkan Kak Yang dan Tuan 9 terluka parah karena diburu master istana kota Huaicheng saat kabur dari istana kota Huaicheng. Apalagi, mereka yang satu adalah seorang master alam transenden tingkat 8 puncak. Yang satunya lagi hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Ini adalah kenyataan yang diketahui orang istana kota Huaicheng. Sedangkan kalian 6 orang master istana kota Huaicheng. Yang satu memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak. 2 orang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah. 3 orang master alam transenden tingkat 8 tahap awal. Lagi pula kalian adalah master yang dilatih diam-diam oleh Tuan kota Huaicheng. Semuanya memiliki kekuatan melebihi tingkatan untuk membunuh musuh. Bila bukan kalian yang membunuh kakak seperguruan Harrison dan yang lainnya, apa mungkin kami yang melakukannya? Mendengar perkataan Lani, para master yang dikirim oleh Janice terlihat bengong. Namun seperti yang dibicarakan Lani, dengan Jerry dan Rai yang terluka parah, mereka sama sekali tidak mungkin membunuh 2 dharma pelindung lembah obat. Jika bukan mereka yang melakukannya, masih bisa siapa lagi? Apakah Lani adalah pion yang diatur oleh Tuan kota Huaicheng? Tuan kota Huaicheng berniat menghabisi Janice. Jadi menyuruh Lani untuk memancing mereka keluar. Memanfaatkan master lembah obat untuk menyingkirkan mereka semua. Namun bila benar seperti ini, mereka adalah master istana kota Huaicheng.
Jika benar melemparkan kesalahan membunuh Harrison bertiga pada mereka, sama saja dengan memancing perseteruan antara lembah obat dan istana kota Huaicheng. Para master yang dikirim oleh Janis ini sama sekali tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Master istana kota Huaicheng yang memimpin berkata marah. Lani, kamu jangan bicara sembarangan. Kami sama sekali tidak membunuh orang lembah obat. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa sengaja memicu perselisihan antara kami dan lembah obat? Lani berkata marah. Apa maksudmu aku memicu perselisihan di antara kalian? Jelas-jelas kalian yang selalu ingin membunuh master lembah obat. Melemahkan kekuatan lembah obat. Selesai bicara, dia mengulurkan tangan menunjuk ke suatu arah. Menatap Stefan dari lembah obat dan berujar. Kak Stefan, mayat kakak seperguruan Harrison, serta dua dharma pelindung lembah obat ada di sana. Stefan benar-benar dibuat gelap mata oleh amarah. Setelah mendengar ucapan Lani, dia bergegas pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Lani. Setelah dia melihat Harrison dan dua dharma pelindung terbunuh, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bengis. Kakak seperguruan. Seluruh sekolah terbengkalai ini dipenuhi dengan suara raungan marah Stefan. Saat ini para master yang dikirim Janis ini juga melihat mayat Harrison dan dua dharma pelindung dari lembah obat. Mereka semua bengong. Tak disangka ternyata orang-orang ini benar-benar dibunuh. Sampai detik ini, mereka baru menyadari, ini adalah sebuah konspirasi besar yang menargetkan mereka. Lebih tepatnya adalah konspirasi untuk menjebak lembah obat dan istana kota Huaicheng. Bersambung.